Pemirsa On The Spot, setelah 1 minggu penuh kita melakukan aktivitas rutin, tentu rekreasi di akhir pekan bersama keluarga merupakan kegiatan yang sangat diperlukan guna melepas lelah. Untuk warga Jakarta dan sekitarnya, Kota Bogor merupakan destinasi yang seringkali menjadi pilihan favorit menikmati akhir pekan, dikarenakan selain jaraknya yang tidak terlalu jauh dari kota Jakarta, juga menawarkan banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi, seperti situ yang banyak terdapat di kota hujan ini. Salah satu situ yang terkenal di Bogor adalah Situ Cikaret. Berlokasi di Cibinong, sebelah utara Kabupaten Bogor, danau ini memiliki panorama menakjubkan yang bisa membuat sejuk hati dan pikiran. Selain memancing, wisatawan yang datang ke situ dengan luas mencapai 29,5 hektar ini juga sering digunakan sebagai lokasi berwisata bagi keluarga. Namun di balik keindahannya, ternyata Situ Cikaret terkenal akan momok yang menyeramkan. Situ Cikaret yang dibangun sebelum abad ke-19 dikabarkan kerap mengambil tumbal. Ya kecelakaan mah yang fatal yaitu perahu boot tenggelam terbalik, meninggal 2 orang, anak sama bapak. Pas ketemu pelukan, masih dipeluk anak sama bapak itu. Ya kalau melihat enggak, kalau ngerasain sih udah sering gitu aja, cuman ya bulu punduk udah kayak ada orang di samping, ya itu udah sering banget dirasain. Benarkah penunggu situ memang kerap mengambil tumbal? Ikuti penelusuran eksklusif tim On The Spot bersama Om Hao dari kisah Tanah Jawa di Situ Cikaret, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Jadi ini sekitar 150 hingga 180 tahun yang lalu. Daerah ini masih persawahan ya waktu itu. Lalu di tengah-tengah sana itu ada sumber mata air yang lama-kelamaan menjadi rawa-rawa dan besar. Kemudian oleh pemerintah kolonial akhirnya dipikirkan daripada airnya ini semakin meluas dan nanti tidak ada manfaatnya, dibuatlah seperti saluran irigasi. Jadi seperti apa ya? Waduk yang buatan gitu. Dan sewaktu pembangunannya sendiri itu banyak kejadian ganjil yang saya tangkap. Ini kan ada pintu air, ini dulu yang menjadi titik pertama. Jadi waktu itu setelah dikomunikasikan ada orang pinter ya sekitar sini paranormal itu menganjurkan untuk dipasang tumbal manusia yang ditanam di sini. Manusia, Om? Oh. Iya. Dan di mana, Om Hao? persis di sini. Boleh kita ke situ? Boleh. Kalau yang saya tangkap itu ada 5 titik ya. Pertama ini 1, kemudian ada di sebelah sana 2, 3, 4, 5 dan di tengah. Jadi maksudnya di setiap titik itu selalu ada yang ditumbal? Iya, ada. Dan itu manusia? Iya. Kenapa manusia, Om Hao? Saat dikonsultasikan memang kerajaan yang ada di sana, jadi ini di tengahnya ada kerajaan gaib, itu minta penjaga di setiap sudut. Penjaga di sini tujuannya untuk menjaga ini bangunan air ini secara supranatural, secara spiritual gitu. Dan dicari 4 orang, itu yang tidak orang biasa, tetapi orang yang memiliki kesaktian tertentu. Ada beberapa orang diminta ke sini datang, lantas atas instruksi paranormal yang menjadi konsultan itu bilang carikan orang-orang ini, kemudian dibawa ke sini tapi dibohongin tanda kutip, bahwasanya ada lubang yang di situ ada mustika yang harus ditarik, mustika pusaka. Jadi kemudian saya lihat ini ada orang jauh ya yang datang ke sini tertarik gitu. Beliau memperkenalkan namanya itu Aki Muridin. Itu dibohongin Mbak pas waktu ke sini. Turun ke dalam lubang. Setelah beliaunya turun, kemudian ada saya lihat seperti tangga ditarik. Terus dituangin material dari atas. Jadi langsung dikubur hidup-hidup. Kami pun menyusuri tepian Situ Cikaret dan melihat banyak wisatawan maupun warga lokal yang memancing. Sayangnya masih banyak warga yang kerap membuang sampah sembarangan ke Situ Cikaret. Jika kita lihat di tepian situ, banyak sampah-sampah plastik yang menggenang.
Walau di tepian terlihat kotor, hal ini tak menyurutkan para wisatawan maupun warga lokal yang memancing di situ Cikaret ini. Mirisnya, banyak ikan sapu-sapu terpancing justru dibuang begitu saja hingga mati dan membusuk. Udah mati ya Om Hao? Kembaliin ya. Iya. Oh, langsung berenang. Moga-moga masih hidup ya Om Hao ya? Iya. Jadi saya tadi kan dapat informasi Mbak sebenarnya dari sana, dari Ki Muridin itu. Beliau bilang kalau mencari ikan di sini itu silakan, tidak apa-apa, cuman jangan terus kalau ada yang tidak dikonsumsi itu lantaran dibiarin gitu loh maksudnya. Kalau nggak suka gitu ya? Nggak suka ya, maksudnya ya dapat dibuang lagi aja atau dibawa pulang atau dibuang kemana, jangan terus dibiarin kayak gini kan mati, meninggalnya apa? Matinya itu mati pelan-pelan gitu. Ya sebenarnya ada sesuatu hal sih Mbak yang tadi berhubungan dengan Mbak Muridin tadi yang beliau sempat berucap bahwasanya siapa yang sudah mencelakakan saya nanti sampai anak turunmu pun akan menjadi tanda kutip tumbal dari situ ini gitu. Semakin menyusuri tepian situ Cikaret, rahasia tumbal di situ Cikaret pun perlahan terungkap. Ternyata sosok Mbah Muridin yang dijebak untuk ditanam di pintu air ini sempat mengucapkan kutukan kepada semua orang yang terlibat. Selain misteri kutukan yang meminta tumbal, di tengah pusaran situ Cikaret ini berdiri sebuah istana makhluk gaib, di mana ikan-ikan yang ada di situ ini merupakan peliharaan mereka. Dan ya sebenarnya banyak sih ya kalau saya tangkap energinya, residual energinya. Semenjak beliau itu dahulu kan sempat melontarkan seperti kata sumpah. Nanti kamu anak cucumu bisa menjadi penghuni tanda kutip ataupun tumbal bagi situ ini gitu. Itu kayak kutukan ya? Kayak kutukan Mbak. Jadi ya walau alam nih ya kebenarannya, tapi beberapa korban itu memang masih ada keturunannya. Dari yang pernah menyelakakan gitu. Itu bisa ada yang tenggelam, kemudian ada yang terseret, bahkan ada yang tersambar petir. Saya lihat ada yang tiba-tiba hilang ingatan kemudian lari ke tengah. Jadi macam-macam kayak situ angker gitu Mbak. Jadi secara energi. Jadi yang ditarik ini kan kalau ada kejadian korban itu murni kecelakaan boleh dibilang. Tetapi yang ditarik menjadi penghuni kerajaan yang ada di sana itu korinnya Mbak. Tadi kan kalau misalnya Om Hao bilang kalau itu istana ya Om Hao. Dominan itu sosok apa Om Hao? Yang ada di sini ya. Iya, yang di istana itu jadi istana apa sebetulnya itu? Iya. Jadi lelembut ya, bangsa halus gitu. Rajanya itu seperti menggunakan baju serba putih, tapi baju-baju kolosal zaman dahulu. Lantas beliau ini memiliki banyak piaraan-piaraan, Mbak. Jadi ada yang bentuknya ikan, kemudian ada yang bentuknya buaya, kemudian ada ular juga. Lantas beberapa ikan ini ada yang aneh menurut saya secara fisiknya. Jadi ada ikan seperti ikan lele, kemudian ikan nila ya, yang mana ikan seperti ikan emas juga, itu warnanya memang kulitnya menyala. Lalu ada yang warnanya orange, ada yang warnanya kuning, bahkan yang warnanya biru. Itu yang terlihat sekarang Mbak, ikannya warna biru. Dan siapa yang mendapatkan ikan itu karena misal memancing atau menjala dan macam-macam, itu ada himbauan untuk segera dikembalikan. Dan kemunculan hewan-hewan ini terkadang menjadi seperti indikasi bahwasanya akan terjadi kecelakaan atau kasarannya minta tumbal. Tidak hanya di situ Cikaret, tak jauh dari tempat kami berdiri terdapat sebuah tempat di mana sosok korin para korban, baik korban kecelakaan di situ sendiri maupun kawasan sekitar terjebak di dalamnya. Ada di depan pintu ini langsung. Iya kan, kita nggak usah masuk deh. Nggak usah ya? Ini dari ininya tuh keluar kayak bau bangkai capur. Oh my god, ada bunyi. Iya. Oh my god, ada bunyi, serius. Dia soalnya kayak ini, kayak kita